Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit hasil PPT saya, yaitu analisis gerakan olahraga yang disusun oleh saya. Perkenalkan, nama saya Trisakti Ilham Syahsain, NIM 20030302014 dari kelas IKOR B, program studi S1 Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Baik, langsung saja ke PPT saya. Yang pertama, lari gawang. Lari gawang merupakan modifikasi dari nomor lari yang terdiri dari 10 langkah dan 10 lompatan. Dalam lari gawang, untuk menekan bahwa harus menyempret puncaknya dan demikian menjaga titik berak serendah mungkin. Tekniknya, waktu kaki berangkat melewati gawang, badan membungkuk ke depan, dan waktu kaki turun badan diangkat. Ayunan tangan sama dalam berlari. Selanjutnya, sprint. Dalam cabang atlet nomor lari, tujuan pelari adalah menempuh jarak tertentu dengan waktu tempuh sekecil mungkin. Jadi, tujuan dasar dalam lari adalah untuk memaksimalkan kecepatan rata-rata lari di jalur lomba. Lari 100 meter berlangsung dengan cepat dan singkat, sehingga menuntut sprinter untuk berlari dengan sebaik mungkin pada semua tahap lari, sehingga tidak melakukan kesalahan sedikitpun yang menyebabkan tertinggal oleh sprinter lainnya. Menurut Muller, 2000, waktu lari 100 meter ditentukan oleh dua hal, yaitu panjang langkah dan frekuensi langkah lari. Panjang langkah optimal dalam lari ditentukan oleh sifat-sifat fisik pelari dan oleh daya kekuatan yang digunakan pada tiap langkah lari. Frekuensi langkah yang optimal tergantung penggunaan bagian tubuh saat lari, teknik dan koordinasinya. Tahap lari 100 meter adalah start, lari, dan finish. Semua tahap mendapat perhatian serius sebagai faktor pendukung pencapaian prestasi. Masing-masing tahapan lari memerlukan teknik yang berbeda, yaitu yang pertama, tahap start memiliki spesifikasi antara lain reaksi cepat terhadap aba-aba atau pistol dan penerapan secara aktif daya eksplosif dari otot-otot atlet untuk memulai gerak lari. Yang kedua, tahap lari memiliki spesifik teknik antara lain memaksimalkan kecepatan horizontal dari dua gerakan, yaitu gerak topan dan gerak layang. Yang ketiga, tahap finish. Lari 100 meter memiliki spesifikasi antara lain kecepatan gerak bagian tubuh bagian atas dan koordinasi gerak tubuh bagian atas dan bagian bawah. Baik, selanjutnya, lompat tinggi. Tujuan utama dari lompat tinggi adalah mengangkat badan setinggi mungkin agar dapat melewati mistar. Tingginya lompat bergantung kepada 3 faktor. Yang pertama itu, pelompatan harus mengembangkan daya angkat sebesar mungkin agar dapat melemparkan badan ke udara dengan kecepatan yang sebesar-besarnya. Daya lompatan ke atas banyak berasal dari kecepatan kontraksi dan kekuatan otot-otot kaki dan tapak kaki. Untuk dapat menahan gaya tolak yang besar, kecepatan bukanlah faktor yang terpenting dalam lompatan tinggi. Yang terutama adalah kemampuan melenting. Yang pertama, membungkuk dan melenting sebelum lompatan juga memungkinkan kaki mengayun kuat ke atas. Kedua gerakan ini menambah gaya angkat badan, prinsip pemindahan memorium dari bagian keseluruhan. 2. Titik berat harus langsung di atas kaki tumpu pada saat tolakan kuat ke atas dilakukan. 3. Sudut tolakan akan bergantung kepada jarak titik tolak dari mistar. 4. Untuk mengatasi keterbatasan badan dalam menolakkan titik berat ke arah vertikal, 2 langkah harus diambil. 5. Gaya stem. 6. Lutut kaki lompat biasanya ditekuk dan menyisit di bawah untuk memungkinkan kaki ini berputar lebih cepat.
7. Western roll. 8. Belly roll. Lompat jauh. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan lompat jauh: yang pertama, pertahankan kecepatan saat menolak. Yang kedua, berusahalah mencapai dorongan yang cepat dan dinamis dari balok tumpuan. 3. Rubahlah sedikit posisi lari, bertujuan mencapai posisi lebih tegak. 4. Manfaatkan gerakan tangan, gerakan lengan dengan baik. 5. Capailah jangkauan gerak yang baik. 6. Gerak akhir sebaiknya diusahakan sekuat mungkin menggunakan tenaga semaksimal mungkin. 7. Latihan gerakan pendaratan. 8. Kuasai gerak yang betul dari lengan dan kaki untuk mendapatkan lentingan saat melayang di udara. Lompat jauh. Gaya dada. Prinsip gerakan lengan pada gaya dada adalah kedua lengan bergerak bersama-sama, tetapi tidak boleh diletakkan bersama-sama di muka kepala. Start. Start merupakan pembatalan keseimbangan dan memberikan gaya yang terbesar melalui jarak yang terjauh. Kaki rapat, jari-jari kaki melewati, tapi tembok start dan berat badan terletak di ujung tapak kaki. Yang ketiga, pembalik. Yang pertama itu dalam pembalik, badan harus berputar dalam lingkaran yang sekecil-kecilnya. Yang kedua, tolakan harus dilakukan dengan lutut ditekuk sesuai dengan kekuatan otot-otot kaki. Yang ketiga, tolakan. Tolakan harus dilakukan dalam arah horizontal agar gaya-gayanya menjadi paling efektif. Keempat, kepala harus di antara kedua lengan untuk mengurangi hambatan dan menambah jarak tolakan. Yang terakhir, senam. Bagian A, aktivitas keseimbangan. Aktivitas keseimbangan adalah memelihara titik berat badan tetap jatuh di dalam dasar penumpu. Yang bagian B, back roll. Sikap permulaan berdiri tegak dengan lutut kaku. Kemudian badan dibungkukkan pada pinggang dan badan terjatuh ke belakang. Keseimbangan dibatalkan. Neck sprint. Neck sprint dilaksanakan dengan menerapkan prinsip bahwa momentum dari bagian memberikan momentum keseluruhan. Hand sprint. Di dalam hand sprint, ayunan ke atas dari kaki belakang memberi momentum kepada badan untuk berputar. Baik, inilah hasil presentasi PowerPoint saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datangnya dari pribadi saya sendiri. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.